Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Salatuhu wa salamuhu ala rasulillah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pemirsa, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan pagi ini kita semua dianugerahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi kemudahan dalam segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita dibahagiakan baik di dunia maupun di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sebulan lamanya kita ditempa dengan Ramadan, rohani kita ditempa dengan Ramadan, pemikiran kita ditempa oleh Ramadan. Harapannya adalah kita sudah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Mudah-mudahan puasa Ramadan yang telah kita kerjakan bisa berdampak pada kehadiran maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa setelah kita selesai melaksanakan bulan Ramadan? Mudah-mudahan pemikiran kita, mindset kita, pola pikir kita, integritas kita betul-betul berada dalam posisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal ini diawali dengan Idul Fitri, hari kemenangan bagi kita bersama. Lalu setelah kita sholat Idul Fitri, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang mestinya kita lakukan. Yang pertama adalah silaturrahim. Saya ulangi, yang pertama adalah silaturrahim. Dalam silaturrahim itu ada ucapan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khair. Kita sampaikan selamat kepada teman-teman kita, saudara kita, kolega kita, bahwa kita berada dalam posisi kemenangan setelah 1 bulan kita ditempa menahan diri untuk melawan hawa nafsu kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim sebuah keniscayaan di samping kewajiban. Silaturahim itu sebuah keniscayaan di samping kewajiban. Manusia itu makhluk sosial, human society. Jadi tidak mungkin manusia itu bisa hidup sendiri. Seorang anak bisa hidup memang berdasarkan kehendak Allah, tetapi ada peran penting orang tua. Ada peran penting ibu yang menyusui. Ada peran penting orang tua yang memberikan makan kepada kita. Maka logika sosialnya, seandainya kita ditelantarkan begitu saja, mungkin kita sudah meninggal dunia. Karena Allah memberikan sesuatu sesuai dengan sunnahnya, sunnatullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak akan bisa berbuat sesuatu tanpa orang lain. Seorang supir tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya dan tidak akan mendapatkan apa-apa kalau tidak ada penumpang. Seorang guru tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya sebagai guru kalau tidak ada murid. Begitu juga murid juga tidak akan bisa menerima ilmu apapun kecuali ada guru. Begitu juga seorang penumpang juga tidak akan bisa naik mobil kalau tidak ada supir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita adalah makhluk sosial. Maka sebenarnya silaturahim itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa silaturahim, tanpa berhubungan dengan orang lain. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, maka saling membantu itu adalah sebuah keniscayaan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang
disarankan oleh Rasulullah tentang silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi." Barang siapa yang senang dengan rizkinya yang akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan senang dengan usianya yang akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Saya ulangi, barang siapa yang senang rizkinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usianya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah. Maka di dalam hadis ini, yang pertama, bahwa silaturahim itu adalah sunnah Rasul. Silaturahim itu adalah anjuran dari Rasulullah. Di samping silaturahim adalah sebuah keniscayaan. Di dalam hadis ini ada dua hal keuntungan, keutamaan dari silaturahim. Yang pertama, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedagang akan bisa mendapatkan sesuatu dari dagangannya kalau dia pandai melakukan human relation dengan orang lain. Makanya dalam sebuah penelitian, kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh salah satunya adalah good interpersonal skill. Bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Apalagi itu janji dari Rasulullah, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah pasti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau rezeki kita ingin dipermudah, kalau rezeki kita ingin diperbanyak, kalau rezeki kita ingin berkah dan banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Yang kedua, wa ayyum sa'alahu fi atharihi. Keutamaan yang kedua dari silaturahim adalah usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita akan merasa bahwa ini kok kontradiktif dengan firman Allah, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu tiba, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jadi takdir itu adalah takdir mubrom, takdir meninggal dunia. Ajal itu adalah takdir mubrom yang tidak bisa dirubah-rubah. Tapi bagaimana hadis ini tiba-tiba mengatakan orang yang pandai bersilaturahim, orang yang selalu melakukan silaturahim akan dipanjangkan usianya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam sebuah kitabnya Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, menyampaikan beberapa hal tentang hadis ini. Yang pertama, menurut Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari disampaikan bahwa panjang usia yang dimaksud adalah kinayah, adalah kiasan. Bagaimana Allah memberikan pahala yang lebih dari ukuran usianya. Sama dengan peristiwa Lailatul Qadar katanya. Pada saat orang beribadah bertemu dengan Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun 4 bulan. Mungkin usianya tidak sampai segitu, tapi pahala yang didapat oleh orang itu seperti dia melakukan ibadah 48 tahun 4 bulan. Nah,
Begitu juga dengan silaturahim. Orang yang silaturahim akan dipanjangkan usianya. Maksudnya dipanjangkan usianya adalah pahala yang akan diterima lebih panjang dari usia yang ada pada diri. Mungkin usianya hanya 30 tahun, tetapi ternyata pahalanya melebihi dia beribadah 30 tahun. Mungkin usianya hanya 50 tahun, tetapi dengan silaturahim pahalanya melebihi usia dia dalam 50 tahun itu. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar, bahwa maknanya bukan makna kinayah, tapi makna hakiki. Akan tetapi dia juga menyampaikan bahwa keturunannya nanti yang akan memperpanjangnya. Bagaimana keturunan memperpanjangnya? Ternyata orang yang silaturahim insya Allah akan memiliki anak soleh, yang anak soleh itu selalu mendoakan orang tuanya. Sehingga walaupun dia meninggal dunia, pahalanya tetap berada dalam dirinya, tetap mengalir kepada dirinya, karena ada seorang anak yang meneruskan ibadahnya, yang meneruskan pahala-pahalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya keutamaan dari silaturahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nisa, Allah mengancam bagi orang yang tidak melakukan silaturahim. Dalam surat Muhammad juga Allah mengancam. Dalam surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang saling meminta, saling membutuhkan, wal arham, dan menyambung silaturahim. Ini anjuran dari Allah untuk selalu melakukan silaturahim. Tapi dalam surat Muhammad, Allah mengancam barang siapa yang memutuskan silaturahim, wa taqatta'u arhamakum, dan mereka yang memutus silaturahim, la'anahumullah, maka Allah akan melaknat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah menyampaikan barang siapa yang memutus silaturahim, la'anahumullah, maka Allah akan melaknat. Apa yang harus dilakukan dalam silaturahim? Yang pertama, saling mendoakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita ucapkan selamat, saling mendoakan, mengucapkan salam dan lain sebagainya. Yang kedua adalah saling memaafkan. Kalau pada saat bulan Ramadan, insya Allah dosa-dosa kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa kepada sesama tidak bisa dimaafkan. Allah tidak mau memaafkan dosa kita kepada orang lain kecuali orang lain itu memaafkan kita. Maka kalau bulan Ramadan minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam silaturahim saling memaafkan satu sama lain. Ingat bahwa barang siapa yang bisa memaafkan orang lain, dia akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal yang bisa dilakukan dalam anjuran Rasulullah yang bisa kita lakukan dalam bulan Syawal, yaitu berpuasa selama 6 hari. Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang mansoma, barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam bulan Ramadan, summa atba'ahu, kemudian dia menyambungnya sitan 6 hari min Syawal, pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, dia sama dengan berpuasa dalam waktu 1 tahun. Begitu besarnya
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana pelaksanaannya? Karena di sini disampaikan tsumma atba'ahu, kemudian menyambungnya. Yang pertama, diutamakan menyambung. Yang tidak belum berpuasa adalah 1 Syawal, karena saat itu Idul Fitri. Maka kalau menyambung tanggal 2 Syawal sudah dimulai. Dianjurkan melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal langsung disambung setelah Idul Fitri. Yang kedua, dianjurkan berturut-turut. Jadi tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Itulah sebabnya di Indonesia ada tradisi Hari Raya Ketupat. Hari Raya Ketupat pada dasarnya adalah hari rayanya orang yang melakukan puasa bulan Syawal. Makanya di situ di hari ke-7 setelah mereka melaksanakan puasa Syawal. Orang yang berpuasa Syawal maka pahalanya sama orang yang berpuasa Ramadan kemudian disambung dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Jadi yang pertama dianjurkan langsung. Jadi tanggal 2 sudah mulai. Yang kedua, dianjurkan berturut-turut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 2, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Secara berturut-turut. Yang ketiga, bagi seorang wanita yang masih dalam aktif haid, tidak menopause, maka dianjurkan melaksanakan puasa qadha dulu, mengganti puasanya dulu. Karena puasa qadha adalah wajib. Jadi tidak dianjurkan seorang wanita langsung melakukan puasa 6 hari sebelum dia mengganti puasa yang ditinggalkan karena haid. Kalau pada waktu bulan Ramadan ada 4 hari yang harus ditinggalkan karena posisi haid, maka 4 hari berpuasa qadha dulu, kemudian disambung dengan puasa Syawal. Jadi dahulukan qadha, karena yang wajib dulu yang harus dilakukan, baru yang sunnah. Yang keempat, bagaimana seandainya kita melakukan puasa di akhir Syawal? Hukumnya boleh, tetapi yang paling utama adalah di awal bulan Syawal. Puasa di akhir Syawal 6 hari diperbolehkan, jadi tetap sah. Yang kelima, apakah harus berturut-turut? Dianjurkan puasa Syawal berturut-turut. Kalau tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 tidak berpuasa, tidak dianjurkan seperti itu. Langsung tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianjurkan. Lalu bagaimana kalau tidak berturut-turut? Tetap sah. Jadi tanggal 7 puasa, tanggal 9 karena ada tamu tidak berpuasa, tanggal 10 berpuasa, tanggal 11 berpuasa, tanggal 12 karena ada kegiatan, ada tamu yang datang, silaturahim ke rumah kita, kemudian tidak berpuasa, diperbolehkan. Dan itu sah hukumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi yang singkat ini akan memberikan pencerahan bagi kita bersama apa yang harus dilakukan pada waktu bulan Syawal. Ternyata ada hal-hal yang mestinya dilakukan yang sangat besar dan pahalanya sama-sama besar. Yang pertama adalah silaturahim, yang kedua puasa 6 hari pada bulan Syawal. Mudah-mudahan materi ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sebab kami ambil dari hadis dan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.